Ini dari SKD 51, WA grup SKD 51 tentang bank dan lainnya termasuk rentenir. Jadi kalau Anda mau curhat bertanya silakan masuk ke WA grup saya. WA saya 0815575004 kali. Join WA grup gratis sob. Tanya aja apa yang Anda mau tanya. Dan insya Allah saya akan kasih solusi. Cuman bayarannya mahal, yaitu apa? Doa terbaik amal fatihah sama salat Nabi. Jika butuh pendampingan, saya siapkan Bank Persus pelunasan khusus. Jadi kita ambil alih hutang Anda segala macam-macam. Sistem bagi hasil boleh, pakai fee boleh. Kita selesaikan pendampingan sampai nanti ke pengadilan kalau memang perlu gitu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya di grup ini. Apa bisa bantu solusi selain hutang ke bank, macam ke perorangan gitu, dengan jaminan sertifikat yang ditahan? Terima kasih kepada yang jawab. Bayar doa yang terbaiknya. Ditanya oleh Bu Nyimas ya, apakah ada perjanjian gitu? Tidak ada, cuma sertifikat awalnya saya kasihkan, beliau bilang mau bantu saya ajukan ke bank. Ternyata sampai sekarang sertifikat rumah saya ditahan ke bank pun nggak dicairkan. Saya punya amanah hutangnya 6 juta saja, dan sekarang saya disuruh bayar 60 juta. Saya sudah berusaha lapor ke Polres terdekat tapi kalah, malah habis uang banyak buat urus ini dan itu. Saya camkan ya, kalau bisa jangan nyogok-nyogok lah secara ini, kalau makanya kalau bisa ya jangan sampai masuk nyogok sana nyogok sini malah habis duitnya gitu. Utang nggak seberapa, habisnya lebih banyak gitu. Kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkannya gitu. Ini saya akan jawab karena berdasarkan pengalaman saya, yang tadinya si rentenir kayak gini minta pelunasan hampir 1 miliar gitu, 800 jutaan gitu. Saya bisa selesaikan di angka 200 jutaan gitu. Bisa. Dan tadinya ngotot-ngototan saya libatkan ke mereka semua, dan ini pengalaman, mudah-mudahan Anda bayar. Dengan saya doa terbaik Al-Fatihah masalah kami. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah usbiyadi walatil hadi. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minhu alhamdulillah kulihal alhamdulillah nikmatul muslihat. Ini pengalaman pribadi saya menyelesaikan hutang keluarga ya, seorang pengusaha di bidang urukan tanah segala macam-macam gitu. Tadinya kerjasama segala macam-macam, nitip uang berapa gitu loh, 300 400 300 500 juta udah dicicil segala macam-macam, dan ternyata perusahaannya bangkrut gitu, perusahaannya bangkrut dan yang lainnya bla bla bla. Dia datang ke keluarga minta bayaran hampir 1 miliar tagihan gitu, sampai ngancam-ngancam karena ngerasa anak pejabat dulunya gitu. Apa yang saya selesaikan adalah apa? Saya negosiasi ulang, jangan tampilkan rasa takut gitu. Mereka ngancam, memang ngancam gitu. Saya datangi ke rumahnya segala macam-macam, saya minta ketemu dengan dia, saya akan datang ke dia, saya akan selesaikan gitu. Cara yang pertama adalah saya kumpulkan data dulu gitu. Saya minta ke saudara saya tadi, berapa sih sudah kamu transfer, udah kamu bayar gitu. Ternyata anggaplah dari 500 juta yang sudah dibayar hampir 400 juta gitu. Loh kok masih punya utang lagi segini? Karena ada perjanjian tambahan, perjanjian yang ini lagi. Wah, akan memberikan keuntungan 5% segala macam bla 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 gitu. Dan itu tiap bulannya gitu, 5% tiap bulan. Dan ternyata bunga berbunga numpuk sampai angka 8 juta. 8 juta, dan yang ngamuk ke keluarga minta dibayarkan ke ayahnya gitu. Dan alhamdulillah saya bisa selesaikan, saya datangi keluarganya, bla bla bla, saya minta kumpul dengan keluarganya, ternyata apa? Saya riset dulu. Jadi negonya bukan di tempat saya, di tempat keluarganya saya siapkan, saya omongkan. Tapi sebelum negosiasi saya kumpulkan bukti data dulu gitu. Saya cari kelemahan segala macam-macam. Ternyata saudara saya udah bayar hampir 400 juta dan itu ada buktinya gitu. Dan saya minta keluarga si rentenir tadi dikumpulkan segala macam-macam bahwa saya mau datang ke sana dan negosiasi. Saya ajak sekretaris saya waktu itu. Saya ngobrol ke sana dan ternyata Pak alot memang awalnya, terus saya bilang, "Loh gimana kalau dan saya menggunakan hukum gitu." Jadi saya menggunakan hukum, bahwa Anda ini bukan perbankan dan juga Anda bukan ini, jadi tidak bisa seenak udel gitu. Hukumnya ini kita lihat dulu ya. Jadi undang-undang hukum perdata pasal 17 ayat 65 ya. Bunga yang dimungut tidak boleh melebihi bunga yang telah disepakati bersama. Jika ada perjanjian tentang bunga tetapi jumlahnya tidak ditentukan, maka bunga yang dikenakan adalah bunga yang berlaku umum.
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi harus dilaksanakan dengan etika terbaik gitu. Terus kalau peraturan OJK yaitu POJK nomor 1, POJK nomor 7 2013 tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 18, pelaku usaha jasa keuangan dilarang menetapkan bunga secara semena-mena yang dapat merugikan konsumen. Pasal 19, setiap perjanjian harus disampaikan secara jelas dan transparan kepada konsumen termasuk penetapan bunga. Kita bisa melakukan, saya juga ngomong ke dia, bisa melakukan gugatan perdata yang jika bunga yang dikenakan sangat memberatkan dan tidak ada kesepakatan, Anda bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dan saya siap ke mereka, katakan ke mereka, saya siap masuk ke pengadilan dan malah saya akan buat ke pidana juga ini. Dan kebetulan si rentenir ini keluarga oknum polisi ya, pangkatnya cukup tinggi gitu, dan mereka juga ngerti tahu tentang ini. Dan saya bilang, Anda kan perorangan pribadi, jadi kalau Anda kerjasama, saya bilang, ini kerjasama dengan tahapan 5%, berarti apa? Usaha saudara saya udah bangkrut, berarti saya tidak perlu bayar ini. Kaget dia. Kalau oh enggak, ini pakai bunga kok, bunga segala macam. Anda bukan perbankan, Anda bisa dijerat undang-undang perbankan ini. Tambah ngeri lagi mereka. Tambah kelengger lagi gitu. Kenapa? Bisa Anda perorangan menetapkan bunga seenak udel, berarti apa? Harus ada ininya, itu bisa saya pidanakan gitu, karena Anda semena-mena gitu. Akhirnya dia bingung segala macam-macam tentukan itu, akhirnya apa? Akhirnya maulah negosiasi. Saya bilang ke mereka semua, saya datang sini untuk menyelesaikan masalah, bukan buat masalah. Ini buktinya. Nah, bagaimana kalau tanah saya sebagai jaminan tanah saya? Jadi gini loh, peraturan pemerintah nomor 24 tentang tahun 97 ya, tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa semua hak atas tanah termasuk hak tanggungan harus didaftarkan ke BPN untuk memberikan kepastian hukum. Jadi harus ada BPN ini ya, fidusia dan yang lainnya, dan ini kita masuk ke Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan dan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-Undang hak tanggungan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa hak tanggungan dapat diberikan untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan hak prioritas kepada kreditur. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan sertifikat hak tanggungan. Pasti si rentenir tidak punya hak tanggungan karena dia perorangan dan yang lainnya. Itu kelemahannya dia. Dan kita buatkan somasi ke mereka semua bahwa ini hak tanggungan. Cuma kelemahannya gini loh. Ketika tidak surat tanahnya tidak diberikan juga, ya Anda datang ke BPN buat saja surat tanah baru. Kalau saya seperti itu, dan kita nyatakan buat surat tanah baru dan nyatakan buat tanah itu sertifikatnya hilang gitu. Jadi coba lakukan itu gitu. Kalau jadi kesulitan ini, kalau mereka kan nahan tanah kita, mereka menjual nggak bisa loh. Mereka membalikan nggak bisa, atas nama mereka nggak bisa, dimiliki nggak bisa, itu tetap hak Anda karena mereka tidak ada tanggungannya, karena ini perorangan gitu, dan Anda harus berani gitu. Dan saya negosiasi dengan si ini, saya balik lagi ke negosiasi, kenapa saya bisa sukses gitu, saya hanya bayar 2 juta, kenapa? Saya hitungkan gitu, kalau Anda hutang segini segala macam-macam, dengan bunga segini segala macam-macam, dapatnya segini, jadi kekurangannya itu hanya 200 juta, 250 juta gitu. Dan akhirnya mereka sadar segala macam-macam, keluarga yang malah bukan keluarga saya yang ribut, akhirnya malah di keluarga mereka gitu. Akhirnya diskusi, akhirnya apa? Deal lah di angka 250 juta karena bukti dan saksi lengkap. Dan saya ancam mereka masih bawa ke pidana, saya bawa buatan somasi gitu. Saya negosiasi dengan hampir ada 5 orang di keluarganya, tadinya marah-marah, tapi saya lakukan dengan tenang gitu. Dan ternyata apa? Berhasil gitu. Jadi berhasil, dari minta 800 juta, hampir 1 miliar, termasuk eskavator minta ditahan segala macam-macam. Alhamdulillah saya bisa bebaskan, saya hanya bayar 250 juta gitu. Jadi, karena memang saya diapain amalnya seperti itu. Jadi utang 500 saya bayar total mungkin sekitar 250 juta, 650 juta, 700 juta gitu. Jadi selesai masalahnya. Jadi kita pun tidak bisa kekeh di angka 6 juta, mungkin mereka juga kan menggunakan, saya sarankan untuk menggunakan undang-undang perbankan aja, karena memang kalau untuk bebas sama sekali susah gitu. Hanya itu yang dilakukan gitu. Sama-sama seperti ini. Jadi saya minta bunganya cuma 1% per bulan, jadi 12% dikali dengan hutang yang tertunda segala macam-macam, akhirnya jatuhlah di angka 250 juta itu. Dan selesai semua. Jadi
kepo ngalahkan bunga dan saya anggap itu sedekah aja karena memang susah juga untuk ngotot-ngototan bebas bunga, denda, dan ongkos lain yang susah gitu. Akhirnya saya minta cara selesai seperti itu dan akhirnya alhamdulillah selesai. Keluarga mereka bahagia, saya juga senang dulu. Jadi selesai di angka 200, hampir 250 juta selesainya. Jadi intinya gini, datang ke sini, ke si apa, ke si yang berhutang segala macam, atau yang rentenirnya segala macam-macam, kumpulkan bukti juga, Anda sudah bayar apa belum, berapa juta sudah Anda bayar segala macam-macam. Kalau dia ada tulisan bahwa jadi 60 juta, suruh dia buat tertulis, tidak boleh. Jadi kumpulkan data dan bukti, tidak boleh ini gini, tidak boleh Anda asal ngomong toh gitu. Kalau bisa bawa saksi gitu, jadi bawa saksi, tapi jangan ancam dulu gitu. Biarkan tanda bukti, Pak, saya mau menyelesaikan utang, saya mau ngambil sertifikat gitu. Bisa nggak di angka 6 juta gitu. Dan kalau memang ada harus ada kena bunga, ya yang normal aja Pak, gitu. Anggaplah 1%, 12% per tahun gitu. Jadi hanya saya bayar mungkin 7 juta, 8 juta, mau apa enggak gitu. Nggak bisa, hutangnya harus bayar 60 juta. Ya kalau gitu Pak, coba tuliskan di ini, tulis tangan segala macam-macam, saya harus bayar 60 juta segala macam-macam, tanda tangan untuk saya bawa untuk rembukan di keluarga gitu. Lakukan itu gitu. Jadi dapat bukti, saksi, dan yang lainnya. Dan kalau bisa saksinya, kalau bisa 2 orang gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika masuk ke ranah hukum itu sudah ada data dan buktinya gitu. Nah setelah itu kumpulkan data segala macam-macam, termasuk bahwa bukti Anda bahwa Anda sudah bayar dan transferannya disimpan lengkap gitu. Kebetulan saudara saya kemarin tuh pintar, dia punya sekretaris cukup bagus, cukup handal, dikumpulkan semua data-data transfer ATM ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa. Jadi totalnya kelihatan gitu. Akhirnya ya udah, jadi intinya apa? Anda lah yang harus datangin si rentenirnya kalau berani segala macam-macam ke keluarganya, omongkan dengan istrinya, kita buat psikologisnya bahwa dia menggunakan seenak-enak, masa 6 juta jadi 60 juta gitu kan nggak mungkin itu. Jadi kalau bisa sih saya samperin rentenirnya, datangin keluarganya, ke istrinya. Jadi kalau Anda takutlah pada Allah gitu. Jalankan aja ketemu mereka gitu. Sudah itu Anda bisa buatin setelah dapat data dan yang lainnya lengkap. Kalau gugat segala macam-macam ke pengadilan, ke polisi kan harus ada bukti segala macam-macam. Surat perjanjian Anda apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya berarti kan ini. Terus kalau bisa dapat tertulis dari dia bahwa utang, buktinya saya berutang apa Pak gitu. Ya 6 juta. Jadi Anda kwitansi Anda juga dikumpulkan segala macam-macam, termasuk data-data dari dia tadi minta 60 juta tadi gitu. Kalau sudah ini kalau sudah cukup segala macam-macam, lakukan somasi ke mereka semua atau laporkan gugatan perdata. Mahal kakek, emang kalau gugatan perdata di pengadilan kalau kita siap segala macam-macam minimal butuh 3 juta sampai 5 jutaan gitu, karena harus panggil segala macam-macam. Tapi usahakan kalau bisa jangan masuk ke gugatan segala macam-macam. Ke polisi bisa ada itu kan bisa gitu dengan pasal tadi gitu. Jadi pasal-pasalnya yang saya sebutkan tadi gitu. Terus buatin surat ke mereka semua gini, intinya gini, perihalnya keberatan terhadap bunga pinjaman yang tidak wajar gitu. Kepada yang terhormat siapa, si Budi kayak, si Totong kayak, siapa kayak, rentenir kayak, saya nama Anda sebutkan menyampaikan keberatan atas bunga dan pinjaman yang dikenakan kepada saya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang kita sepakati. Tanggal berapa, kalau ada perjanjiannya, bulan apa. Saya oleh karena itu saya meminta agar bunga pinjaman tersebut dicabut kembali dan disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia yang tadi di atas itu saya sebutin, bahwa harus dengan sesuai standar yang ditentukan oleh negara gitu. Bla bla bla. Saya menunggu tanggapan dan solusi dari pihak Anda dalam waktu 14 hari sejak surat ini ditulis ya. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan seperti kerjasama, saya ucapkan terima kasih. Jadi buatin surat keberatan dulu gitu mereka semua sebagai itikat baik Anda gitu. Dan kalau bisa ada tanda terimanya dari mereka semua. Dan ketika mereka diskusi dengan Anda segala macam-macam, kalau bisa sih pakai video selfie atau gimana pun, atau suruh dia nulis gitu berapa sih negosiasi. Jadi usahakan kalau bisa tertulis semua dan tanda tangan gitu. Demikian saya menjawab dan insya Allah mudah gitu. Saya doakan ke ibu ya, Bu Sumirob ya. Allahumma la salah ila ma ja'altahu salah wa anta salah. Ya Allah, mudahkanlah utang Bu Sumirob ini ya Allah, yang di SKD 51 atau 50. Ya Allah, maka segala sesuatu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah. Mudah-mudahan bisa dijawab.
Anda harus berani, harus tenang segala macam-macam. Tenang saja, sertifikat tidak bisa dibalik nama atau apapun karena tadi sesuai undang-undang pertanahan dan yang lainnya. Tidak ada jadi notaris juga nggak bisa segala macam-macam. Cuma Anda juga kesulitan untuk memilikinya gitu. Kalau Anda mau menjual dan yang lainnya, usahakan negosiasi dengan tenang. Setiap negosiasi bawa saksi, kumpulkan data dan yang lainnya. Kalau kurang jelasnya di WA Group kita tanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya banyak salahnya atau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barang sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project